Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang keimigrasian. Nama saya adalah Firly Hafiz Atarik sebagai moderator, dan rekan saya Valentino Mandala, Veronica Giona, Azin Azarin, dan Husina Fiandini. berikut ini adalah tentang diskusi kami. Pengertian imigrasi. Imigrasi ini sebenarnya adalah salah satu jenis dari perpindahan tempat yang dilakukan oleh masyarakat. Imigrasi ini sendiri adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Oleh karena itu, pelaku imigrasi ini disebut juga imigran atau warga negara asing. Undang-undang masing-masing negara, termasuk Indonesia, di Indonesia aturan mengenai imigrasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang keimigrasian. Dalam undang-undang tersebut, imigrasi ini adalah hak ihwal lalu lintas yang dimiliki oleh orang untuk masuk atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Peran keimigrasian di Indonesia memiliki 3 fungsi. Yang pertama, pelayanan masyarakat keimigrasian bertugas untuk memberikan layanan prima kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Pelayanan terhadap warga negara Indonesia yaitu pembuatan dan perpanjangan paspor, pas lintas batas, pemberian tanda bertolak dan masuk, dan surat perjalanan laksana paspor. Sedangkan warga negara asing yaitu pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian yang berupa kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tetap, perpanjangan visa kunjungan, dan lainnya. Yang kedua, fungsi keamanan. Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Kenapa demikian? Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan warga negara asing di Indonesia. Yang ketiga, fungsi penegakan hukum. Penegakan hukum ada agar setiap orang yang berada di wilayah Indonesia tidak menyalahi aturan, seperti yaitu pemalsuan identitas, kepemilikan paspor ganda, dan masuknya warga negara asing secara ilegal. Ada beberapa faktor pendorong dalam keimigrasian, yaitu ada 4. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua adalah faktor pendidikan, ketiga adalah faktor politik, dan keempat adalah faktor sosial budaya. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Kenapa masyarakat dari negaranya pindah ke negara lain untuk mengharapkan ekonomi yang lebih baik, kesejahteraan ekonomi di negara yang ingin ia tuju. Dan yang kedua adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan tentunya mereka ingin mendapatkan fasilitas pendidikan yang lebih mumpuni di negara yang mereka ingin tuju. Dan yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Kenapa faktor sosial budaya? Tentunya mereka ingin mempelajari tentang sosial budaya yang ada di negara yang mereka ingin kunjungi. Seperti contohnya apabila mereka memiliki ketertarikan terhadap suatu budaya tersebut, contohnya tari kecak pada Bali, mereka ingin pergi ke Bali untuk mempelajari hal tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor politik. Kenapa mereka ingin pindah dari negaranya ke negara yang lain, yaitu mungkin ada kesenjangan politik yang terjadi pada negara mereka. Contohnya adalah perang saudara yang terjadi di negara mereka. Dan mungkin seperti contohnya juga seperti yang sedang terjadi sekarang adalah perang Ukraina dan Rusia. tugas-tugas keimigrasian berdasarkan Permenpan nomor 48 tahun 2018. Di sini saya akan menyebutkan salah 2 tugas-tugas dari keimigrasian tersebut. Yang pertama, pengawasan penyidikan dan penindakan keimigrasian. Dalam pengawasan penyidikan dan penindakan keimigrasian ini, ada beberapa tugas atau kegiatan yang akan kita lakukan. Antara lain, menerima laporan pengaduan, meregister laporan pengaduan, menyiapkan data atau informasi awal sebagai bahan pengawasan, melakukan operasi pengawasan keimigrasian, mendokumentasikan kegiatan operasi pengawasan, menyiapkan bahan pelaporan pengawasan, dan yang terakhir menyusun daftar barang bukti. Lalu ada juga di bagian intelijen keimigrasian. Nah, dalam tugas intelijen keimigrasian ini kita akan melakukan kegiatan-kegiatan antara lain menyiapkan kelengkapan operasi intelijen, lalu menyiapkan bahan untuk kegiatan tim pengawasan orang asing. Lalu ada juga membuat laporan harian intelijen. Dari situs imigrasi berikut adalah dokumen keimigrasian yang perlu diketahui. Pertama, paspor Republik Indonesia. Kedua, surat perjalanan laksana paspor. Ketiga, visa Republik Indonesia. Keempat, izin masuk. Kelima, izin keluar. Keenam, izin tinggal. Ketujuh, pernyataan integrasi. Kedelapan, izin tinggal tetap. Kesembilan, izin masuk kembali. Sekian hasil pembahasan kami tentang keimigrasian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.